Halo, berjumpa lagi di Stasiun Review. Kemarin kita sudah membahas film The Pope Exorcist. Sekarang kita geser pembahasannya ke film animasi yang sedang hot-hotnya, yang berjudul The Super Mario Bros. Movie. Sesuai judulnya, film ini diangkat dari game super tenar berjudul sama buatan Nintendo dari Jepang sana. Saat pertama kali proyek ini diumumkan, orang-orang pada penasaran akan jadi seperti apa film ini. Masih banyak orang kepikiran film live action Super Mario Bros. Pada tahun 1993 lalu. Apakah film animasi ini bakalan sama seperti film tadi? Film yang pada tahun 1993 lalu dianggap gagal secara finansial dan dicap sebagai salah satu film terburuk yang pernah dibuat. Namun kenyataannya film tersebut mampu memikat hati banyak orang dan masuk sebagai jajaran film kult dunia. Sementara itu, untuk film animasi The Super Mario Bros., yang ada hanyalah caci maki dan amarah banyak orang. Apalagi saat mengetahui Chris Pratt didapuk sebagai pengisi suara Super Mario. Ya, Super Mario ini sang tukang ledeng keturunan Italia dengan logat Italia yang medok alias kental. Sementara itu, Chris Pratt hanyalah orang Amrik tulen. Padahal, Mario di game awalnya diisi suarakan oleh orang Jepang asli. Dan karakter Mario namanya diambil dari Mario Segale, orang Amerika keturunan Italia, kelahiran Seattle. Yang pada tahun 1980-an, dia adu debat dengan Nintendo. Adu debat ini karena Nintendo menunggak biaya sewa gedung. Lalu untuk menenangin si Mario Segal, namanya dipakai buat karakter game sampai tenar seperti sekarang. Lantas, benarkah film ini terbaik dunia akhirat tanpa tanding? Mari kita simak plot cerita dan sinopsis filmnya. Film ini berfokus ke kakak beradik Mario dan Luigi. Mereka memulai usaha jadi tukang ledeng profesional dengan menguras tabungan untuk membuat iklan televisi. Sayangnya, mereka dibully di mana-mana. Mereka juga punya cita-cita jadi pahlawan Brooklyn, New York. Singkat cerita, mereka lalu tersedot ke portal Isekai. Setiba di Isekai, mereka harus menghadapi Bowser dan pasukan Koopa dan mencegah kehancuran Mushroom Kingdom. Awal film sudah disuguhi kekejaman Bowser menyerang Snow Kingdom dan menghancurkannya tanpa ampun. Lalu, film lanjut ke suka-duka Mario dan Luigi. Terus pindah ke Isekai dan mereka berdua terpisah. Dari sinilah petualangan Mario dimulai. Tentunya doki-doki, deg-degan. Penasaran ceritanya bakal kayak gimana sih? Cerita yang diklaim paling keren sendiri tiada tara. Gak taunya, ceritanya ya standar gitu-gitu aja lah. Gak ada tuh cerita keren macam Kimi no Nawa, Mononoke Hime, atau Sento Chihiro no Kamikakushi. Ceritanya ini standar banget ya, cerita animasi Hollywood gitu. Mario-nya juga bucin akut, tiba-tiba jatuh cinta sama Princess Peach sejak awal pandangan pertama. Princess Peach-nya juga gitu, tiba-tiba percaya sama stranger, sama orang asing yang gak jelas latar belakangnya. Akhirnya ketiduran deh pas nonton di bioskop. Bangun-bangun udah tarung bareng Donkey Kong dan mereka balapan di Rainbow Road. Ceritanya mulai seru pas balapan ini dan bikin mata melek lagi. Tensinya mulai bagus sampai akhir film. Film ini memang didedikasikan buat para penggemarnya. Banyak sekali Easter egg yang tersebar sepanjang film. Kayak suara tenot-tenot-tenot game Mario yang super tenar, hingga aneka game jadul yang dimunculkan sebagai latihan dan arena tarung. Pokoknya banyak banget deh, nggak heran para fansnya menggilai film ini. Saat review ini ditulis, The Super Mario Bros. Movie pendapatannya tembus lebih dari 700 juta dolar dan ditahbiskan sebagai film adaptasi video game terlaris sepanjang masa, mengalahkan Warcraft dan Pokemon Detektif Pikachu serta Sonic si landak biru.
Bahkan jadi film terlaris sepanjang tahun 2023, mengalahkan film MCU dan John Wick Chapter 4. Sebagai film animasi, The Super Mario Bros. Movie memang riang. Cocok ditonton bareng keluarga, bareng adik, kakak, kakek, nenek, bibi, paman, tetangga, serta teman-teman semua. Bagi kalian fans beratnya, pasti super duper puas nonton film ini. Tapi bagi kalian orang awam, ya biasa aja. Apalagi sudah kena review sebagai film terbaik dunia akhirat tanpa tanding. Jadinya habis nonton ini kenok banget. Ekspektasi udah setinggi planet Namek, tapi nggak taunya cuma standar film animasi Hollywood. Humornya juga nihil ya. Sepanjang film nggak ada yang ketawa. Lebih lucu Minions. Tapi soal aksi jangan tanya, banyak banget. Kalau udah berantem susah stopnya. Paling favorit adegan balap di Rainbow Road. Nilai pribadi untuk The Super Mario Bros. Movie adalah jreng 6,5 dari 10. Yeay, prok. Catatan tambahan, lagu Peaches yang dinyanyikan Bowser alias Jack Black di akhir film tembus US Billboard Hot 100 dan bertengger di nomor 83. Lagunya memang catchy, enak didengar, nggak heran banyak yang suka. Sayangnya, lagunya terlalu mirip lagu super tenar Raja Meme alias Meme yang berjudul Never Gonna Give You Up yang dinyanyikan Rick Astley pada tahun 1987. Spoiler nih ya, spoiler. Bisa di skip atau dicepetin kalau belum nonton. Adegan paling ganggu tuh ya saat Mario dan Luigi dipuja sebagai pahlawan sang penyelamat Brooklyn. Padahal mereka penyebab Brooklyn rusak parah dan diserang alien. Banyak gedung hancur dan pastinya banyak pula yang tewas kegeprek akibat ulah mereka. Karena filmnya super laris, bakal ada kelanjutannya dan kemungkinan akan ada film spin-off tentang Donkey Kong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.